وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا ونعم المولى ونعم النصير صلاة تجعلنا بها من المقبولين وتعيذنا بها من المخذولين اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kelonggaran waktu serta kepastian kembali di hari Ahad yang keempat setiap bulan mengikuti kelanjutan kajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Juga malam hari pagi hari ini kembali bisa makmurkan Masjid Shiratal Mustaqim Waktu wilayah Kediri Surabaya. Seperti pada pagi hari ini, semoga harapan kita, pertemuan kita di pagi yang diberkahi ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, amin, dosa guru-guru kita, juga dosa kedua orang tua kita, juga dosa keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang punya hati dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Dan semoga lewat kajian pada pagi hari ini pula Allah berikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang sangat-sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang terpenting, mudah-mudahan akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alif rahimahullah ta'ala anafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asfarihi wa bidarajatihi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtadar rasuluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahu anwarul muwajah fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwaru lahu li annahu lillahi la li syai'in dunahu qulillahu summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Ini kita telah sampai
pada pasal yang ke-40, perbedaan peribadahan atau pengabdian seorang salik, seorang rogil, seorang murid dengan orang yang telah sampai atau wasil atau orang yang telah ma'rifat kepada Allah. Itu sungguh jauh berbeda. Ketokane doire padha, tapi jeroane beda. Mriki niki padha-padha medhep nang pangeran, tapi jerone ati niku motivasinya berbeda, beda-beda. Sekilas sama, tapi sebetulnya sangat berbeda. Dalam pandangan tentang wujudnya Allah saja berbeda. Maka dikatakan nek wong sing wis usul nang pangeran, orang yang telah sampai kepada Allah, dalam menganalisis tentang wujudnya Allah, mereka berpandangan adanya Allah menunjukkan adanya segala sesuatu selain Allah. Tapi kalau orang yang belum usul, mereka mengatakan adanya Allah, adanya ciptaan-ciptaan Allah menunjukkan adanya wujudnya Allah. Jadi memang belum sampai kepada Allah. Jadi melihat Allah itu lewat ciptaan-ciptaannya, baru Allah. Nah padahal sing ono pangeran, semestine kan perlu pangeran dhisik baru ketok sing. Nah iki nek wong sing sampai nang pangeran, mereka mengatakan sebelum melihat apa-apa di situ telah melihat Allah. Nah durung usul, dia tidak melihat apa-apa kecuali sesudah melihat apa-apa baru dia melihat Allah. Nah ini perbedaannya. Begitu juga ibadahnya juga berbeda. Orang yang telah ma'rifat dengan orang yang belum ma'rifat, itu kualitas ibadahnya berbeda. Kenapa? Karena kendaraannya juga berbeda. Kalau orang yang masih dalam perjalanan, golongan rogil atau syair atau murid atau salik, mereka beribadah dengan nur tawajjuh. Sedangkan orang yang telah sampai, orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka beribadah dengan nur muwajah. Nur muwajah. Nur tawajjuh ini nur yang diberikan Allah kepada seseorang agar dengan nur itu bisa beribadah, mendapatkan tambahan cahaya sehingga bisa sampai kepada Allah. Jadi nur sing tawajjuh ini nur yang hasil dari ibadah. Sebab sing butuh nur kanggo perjalanan yang lebih tinggi. Tapi kalau cahayanya yang dipakai ibadah orang-orang yang telah usul, telah sampai, telah ma'rifat kepada Allah, ini Allah memberikan cahaya wajah, cahaya yang tidak digunakan untuk mendapatkan cahaya, tapi cahaya yang dengan cahaya itulah cahaya Allah ini terus mengejar, terus mencari, karena mereka sudah tidak membutuhkan cahaya. Mereka sudah tidak menganggap selain Allah ini ada. Mereka sudah tidak bergantung, berharap, berpandangan bahwasannya segala sesuatu bisa memberikan pengaruh. Yang ada, yang bisa diharapkan dan bisa dijadikan sandaran, yang bisa memberikan pengaruh, itu hanya Allah. Inilah beda kendaraan, iya beda tujuan. Kalau orang makrifat ibadahnya hanya untuk Allah,
Tapi kalau orang yang belum makrifat, ibadahnya untuk mendapatkan nur yang dengan nur itu bisa membawanya sampai kepada Allah. Itu makanya wong durung makrifat iku didukno nang Allah dikei nur tawajjuh. Tapi nek wong sing sampe nang pangeran didukno nang Allah gawe nur muwajah. Muwajah niku depan kali Allah. Nek tawajjuh sampeyan sing madhep nang pangeran dengan pemaksaan, dengan segala keberatan rintangan. Makane kudu ana pemaksaan, kudu meksa. Maka ono sebab nur tawajjuh. Nur yang diberikan Allah agar kamu bisa menghadap Allah meskipun dengan cara berat, dengan cara memang wong durung makrifat ya nabut nggih berangkat nang Allah niku kudu ana embel-embel kadang-kadang. Nek sampeyan ngedep nang Allah butuh embel-embel ya berarti ibadahmu gak iso nekakno nur. Jadi ada ibadah wong ngedep Allah iku iso bahwa tekanin nur. Nah, yang dengan datangnya nur ini bisa menjadi bekal dia untuk perjalanan menuju Allah. Ana wong ibadah niku boten nekakno nur. Ibadah yo ya ini apa aja tai. Enggak ada menikah. Yaitu mereka yang beribadah hanya untuk pencitraan diri, cek celuk wong apik, cek dihormati wong. Kadang ibadah ngene ku aku urusan dunia cek lancar. Ini ibadah ya untuk memperkaya di supaya sugih, supaya nyambut gawe lah. Nah, ibadah kayak ngeten iki ibadah sing boten nekakno nur usul nanti. Boten narik nur sing dengan nur itu bisa membawa kamu mengantarkan menuju Allah. Niku ibadah sing ikhlas krana Allah baru sampe dikek nur. Nggih, nur sing munggah nur wajah. Yang dengan nur itu kamu bisa terus melanjutkan perjalanan sampai kepada Allah. Nah, nek wong sing makrifat ibadah boten boleh nur sebab mereka sudah gak butuh nur. Nur itu yang mencari mereka. Nur itu yang mengejar mereka, bukan mereka mengejar nur, karena mereka sudah tidak butuh siapa-siapa. Mereka hanya butuh kepada Allah. Ada murid sing golek nur. Yang dengan nur ini bisa membawa mereka sampai kepada Allah. Wacana, Bismillahirrahmanirrahim. Irtakala Buddha ihtada oleh pituduh sapa rafiluna wong kang padha berangkat kabeh asairuna tegese wong kang padha mlaku kabeh ilahi maring Allah oleh pituduh bi anwari tawajjuhi kelawan pira-pira nur tawajjuh. Nek rohil syair murid salim itu sama. Tulisannya beda tapi maksudnya kok syair iku sing mlaku, salih iku yo sing ngambah. Murid iku yo wong sing ngarepno usul nang pangeran. Rohil wong sing berangkat, mlaku, berjalan, menginginkan bertemu Allah. Ini sama maksudnya padha. Jadi rohil, syair, salih, murid iku idem. Idem. Sinonim. Para rohil, para syair mereka mendapatkan petunjuk bisa usul kepada Allah di anwari tawajjuhi kelawan nur tawajjuh. Apa nur tawajjuh niku? Al anwari tegese pira-pira nur. Al hasilan ingkang hasil apa anwar minal ibadati saking pura-pura ibadah wariyadati lan hasil saking pura-pura riyadhah merangi
lewat mengekang kesenangan-kesenangan nafsunya. Jadi nur tawajuh itu nur yang berasal hasil dari ibadah, dari riyadhah. Sampai teko tentang ibadah akhirnya dikei nur berangkat nang Allah untuk agar diberikan cahaya lagi yang lebih besar untuk sampai ke hadirat Allah. Allah tingkat tawajjau kang padha madhep sapa rohilun ya kelawan allati ila hadratir rabbi maring pengayonane pangeran. Fa inal mujahadata krana sak temene merangi nafsu iku bihasabil adati tetep kelawan bilang-bilang kebiasaane. Ya sulukan hasil minasake mujahadah apa anwarun biro-biro nur fil qulubi kan tetep ana ing dalem biro-biro ati. Ya taduna kang padha tampa pitodo sapa rohilun ya kelawan anwar ilallahi ta'ala menuju maring Allah ta'ala hatta yasiluna ego bisa tumeka sapa rohilun ilaihi maring Allah. Ini perbedaan ibadahnya orang yang rohil sama orang yang wasil. Nek rohil ibadahe nganggo nur tawajuh, nek wasil ibadahnya menggunakan nur muwajah. Apa nur tawajuh itu? Nur tawajuh itu nur yang dihasilkan dari ibadah yang terus istiqomah, tekun, rajin, yang dengan kesungguhan mengekang hawa nafsunya, sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan cahaya yang dengan cahaya itu bisa membawa mereka sampai kepada Allah. Makanya murid itu ibadah itu kudu jejeg, kudu mempeng, kudu diewangi, tirakat, riyadhah. Karena kamu ini membutuhkan cahaya. Nah, ibadah yang memberikan cahaya itu ibadah yang dilakukan dengan istiqomah. Karena ibadah itu dilakukan sama beri. Ya, buatan nur pengeran sing mudun, sing mudun nur lela, ya apa lah nur lela, ya tambah berai, hilang. Jadi ana ibadah itu narik nur, ana ibadah itu buatan narik nur. Nah, muga kula jenengan didono saka ibadah sing ana ya ini hasilnya sok terus ya. Niku ibadah sing boten narik nur nggih, niku ibadah sing boten ikhlas, sing boten istiqomah, sing boten dibarengi wirai. Wirai ini ngekeng nafsu. Mane wae para murid, para syair, para rohil, jika kalian ingin sampai ke hadirat Allah, sembahlah Allah secara istiqomah, konti. Sembahlah Allah dengan disertai menjaga diri dari hal-hal yang haram, yang syubhat. Jaga diri kalian, lakukan ibadah itu semata-mata karena Allah. Itu supaya dengan diparingi nur, diparingi cahaya yang dengan cahaya itu bisa membawa kamu sampai kepada kudu mempeng, kudu istiqomah, kudu wirai, hatta yasiluna ilaihi wal wasiluna utai wong kang padha wusul-wusul kabeh maring Allah iku lahum tetep keduwene wasiluna anwarul muwajahati utawi nur muwajah.
Tapi nur yang menjadi kendaraan orang menghadap Allah itu ada dua. Ada nur tawajuh, sebab kalau misalnya menghadap Allah itu mesti dikei nur. Tapi ada nur yang diberikan itu sudah sampai kepada Allah, dia sudah tidak membutuhkan nur lagi. Ada nur yang masih butuh tambahan cahaya lagi. Karena kalau nur itu pun sampai ke Allah. Ini nur yang bisa membawa sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu dua, nur tawajuh dan nur muwajjah. Nur tawajuh ini nur yang diberi oleh murid Salik, itu jadi nurul iman. Kalau wong wasil marifat itu sudah nurnya nur ihsan. Nek golongannya abid, nah niki nurnya jadi nur Islam. Joboe kok nurnya durung madhep. Kalau nur iman, joboe madhep, jerone nggih madhep. Terkadang beler ngoten lho. Ya madhep tapi boten dibarengi wirai, boten dibarengi istiqomah, boten dibarengi riyadha. Ini kadang-kadang makanya ini sing menjadi nur muwajjah ini durung, nur ihsan ini gak ketemu sih ya. Wong makrifat itu nur ihsan sudah. Nggih. Awak, ati, roh niki pun bersinergi sudah. Mereka sudah tidak melihat apa-apa, tidak butuh apa-apa. Yang dilihat, yang dibutuhi hanya Allah. Jadi, nur tawajuh, nur yang dihasilkan dari ibadah yang dilakukan secara konsisten disertai riyadhah. Nur muwajjah, nur yang tidak dihasilkan dari ibadah, tapi nur yang langsung datangnya dari Allah. Allah sing ngedep, Allah sing narik. Ame tawajuh sampeyan sing kudu medheten. Nah, kula sampeyan niku golongane Salik. Salik itu sing disebut Allah dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka sungguh-sungguh saya akan menunjukkan mereka ke jalan sah. Lho sing mempeng sing medhek itu dikei nur wajah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan secara istiqomah. Ane murid kudu jejer nek kepingin usul nang pangeran. Beda kali abid lho ngene, abid niku ibadahe boten narik nur. Sebab sing kata abid niku ibadahe krana butuh maring saliyane pangeran diadukan, butuh nang nur, butuh nang dunya, butuh lem-leman, butuh berkat, butuh panganan, butuh diceluk, butuh dilem. Niku golongane abid niku. Mana ibadah itu boten mendatangkan turunnya cahaya. Saling sih dikejar sudah melihat butuh cahaya, mereka butuh cahaya tambahan untuk melakukan perjalanan yang lebih tinggi, lebih jauh, lebih berat. Mana dituntut istiqomah, dituntut mengekang kesenangan nafsunya, dituntut berhati-hati menjaga 5 anggota tubuh ini, mata, telinga, mulut, tangan, kaki ini pun sampai melenceng saka pangeran demi meraih panggilan ilahi, ngedep nang pangeran untuk menentang. Sampai wis ngaji ngeten iki wis belajar suluk niki. Anda sudah berbeda dari yang lain karena misi kamu sudah untuk bertemu Allah. Nek abid boten, misinya bertemu dengan apa yang dia cari. Ana arep wis betuk wis tutup. Makanya ibadahnya bagaikan cahaya di dalam cahaya. Lalai murid ibadah untuk mendapatkan cahaya yang lebih terang.
Nah, untuk mendapatkan pemberian yaitu harus bersungguh-sungguh. Dan perlu diingat, butuh perjuangan yang berat, harus disertai sampai kudu sadar murid itu jiwanya harus jiwa nopo pantang menyerah. Nah, nanti kamu akan diuji ekonomi, diuji keluarga, diuji harta benda, diuji masyarakat sekitar dan seterusnya. Nah, semua ujian-ujian itu untuk membersihkan kekurangan-kekurangan kamu agar menjadi sempurna. Caranya Allah menyempurnakan dengan memberikan ujian itu sampai bersih. Bersih baru diunggahno. Ngoten lho, jadi sing sabar. Aja tambah medhot. Jadi murid itu jiwanya jiwa petarung nggih. Mboten titik-titik awake grek-grek prei ya. Engko repot titik prei nggih. Wah, petarung apa niku ya. Jadi murid itu harus sadar kita nanti akan banyak rintangan koyo tentara niku pun. Begini murid. Apapun medannya siap dihadapi. Dan pasti harus kamu sadari kamu itu akan melewati hutan. Hutan belantara yang di situ banyak sesuatu yang mampu memutus perjalanan kamu. Nah, kamu harus siapkan senjata kamu. Bawa pecok, bawa panah, bawa bedil apa tadi? Sampai ngadep nang Allah, itu tuh siapno, butuh guru, butuh ilmu, butuh rutinitas bacaan esok sore, butuh tirakat dan seterusnya itu untuk menghadapi ancaman-ancaman apa? Gangguan-gangguan dunia. Ingat kamu ini masih prajurit, iya lek jenderal ngono gak apa-apa gitu. Prajurit dari jalur enak gitu. Jenderal gitu. Ika awal gitu. Jadi bagi para wasil mereka mempunyai anwarul wajah. Al-anwar tegese pira-pira nur. Allati ya anwar wajahatum kang madhep apa allati hum ing wasilun min hadrati rabbi saking pengayunane pangeran. Nur yang datangnya langsung dari Allah, bukan lewat hasil ibadah sudah. Iku nur wajah. Nah, nur sing langsung teko pangeran ini, nur sing enteng nih budal pangeran. Sebab sampai digeret pangeran, mengusul nang pangeran, memarifat. Mulai putus sadar ya. Medep Allah itu berat, abot, kudu dipaksa. Karena nurnya nur tawajuh. Madhep nang Allah dengan secara karhan. Tapi nek usi makrifat niku tauan, kesadaran enteng ringan. Jadi wong medhep Allah iku ana tauan, aukar, karhan. Tauan iki ibadahe wong sing wis makrifat. Mereka sadar kesadaran. Karena kesadaran inilah yang bikin mereka ringan. Nah, kan beda nur. Nur yang wajah, nur yang murid, ini nur tawajuh. Disertai pemaksaan, disertai perjuangan berat. Singkirkan gangguan-gangguan ya. Nek wong sing wis usul pangeran sudah. Mereka sudah tidak melihat gangguan apa-apa karena sudah hilang. Yang ada hanya Allah. Wis ketok liyan lek sepur iki ketok sembarang sih ketok dunya, ketok wedok, ketok iki lho. Kadang-kadang kate budal pangeran ketok arek wedok. Bingung ya. Padahal lho kadang-kadang ketok duwe. Ayo kon lapo ya ini iki lho ono
dum-duman wong bingung bisa. Jadi dia masih terlihat yang lain selain Allah. Ini terkadang mengganggu. Nah, kalau orang ma'rifat sudah gak melihat selain Allah, yang terlihat hanya Allah. Makanya mereka lancar-lancar saja karena gak ketok bisa kabeh. Saking padangi, ngoten lho. Jadi ketika ini begitu terang, maka semuanya lenyap, yang ada hanya satu. Boten supiro terang, ini mau ketok sembarang kalir. Ya ketok duit, ketok panganan, ketok makhluk, ketok nafsu dan seterusnya. Alati ubi tegese den sok-sok nopo alati alaihim ing atase wasilun hatta arafu ego padha makrifat sapa wasilun ing Allah subhanahu wa suci Allah. Fal awaluna mongko tae wong kang awal-awal kabeh. Sing pertama niku jenenge ihtadar rohilun. Jadi kalau mereka yang masih melakukan perjalanan ikulil anwari, perjalanannya untuk mendapatkan biro-biro nur. Oleh cahaya murid niku ibadai untuk mendapatkan cahaya yang lebih motivasi ini jadi sampai pangeran ditarik digeret nah, dengan ditarik pangeran supaya enteng berangkat sama Allah. Jadi ibadah saling itu untuk mendapatkan nur. Nek ibadah rohil, ibadah wasil atau arif, niku ibadahnya yang sudah berada di dalam nur. Bagaikan cahaya sudah di dalam cahaya, sudah gak butuh nur lagi. Mereka hanya butuh kepada Allah, hidupnya hanya untuk Allah. Beda sekali, beda. Fal awaluna lil anwar abida tegesikan dari budak laha maring anwar wa muhtajuna lan kang padha butuh kabeh ilaiha maring anwar litawasuli krana gawe lantaran dia kelawan anwar ila matlubihim maring perkara kang den supri rohilun. Mereka butuh nur yang dengan nur itu bisa menjadi wasilah mereka untuk sampai pada apa yang mereka cari. Sedangkan wasilun wa haula'il wasiluna utawi iki wong kang padha usul-usul kabeh iku al anwar utawi pira-pira nur iku lahum tetep keduwene wasilun aisabitatun tegese kang tetep lahum maring wasilun min ghairi mu'anatin saking tanpa kangelan wa masyaqatin lan tanpa payah. Makane ibadah wong sing wis makrifat iku enak enteng. Mboten abot. Masih sedina-dina sak jam, 2 jam, 3 jam iki mboten krasa. Tapi nek murid ibadah setengah jam jame didelok. Suwe nek kulet kabeh wisan. Tapi lumayan oleh setengah jam, sak jam baru mulai. Nah, nek golongane abid wae nggih. Golongane ibadah sing boten golek nur, golongane lancing niku. Nggih, mari salam nopo, boten betah lho 5 menit padahal wiridan ku 1 menit niku. Nggih, 5 menit itu boten kuat. Nggih. Ya, mereka kan bukan golongan-golongan istimewa, nek saleh iki istimewa. Nggih, saleh, nggih arif iki istimewa, nek abid iki kelas paling rendah. Dadi wong niku ana golongane abror, ana golongane muqarrabin. Ana ngeladeni Allah, pecinta Allah, ada pelayan Allah. Nek salik niku pelayan Allah, sudah. Dia hanya bekerja untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Untuk sesuatu yang ada di samping Allah. Ya mencari apa-apa yang disiapkan oleh Allah itu salik siap. Wong arif boten golek sing disiapno pangeran, sing digoleki sing duwe kabeh dunya sak isine niki Gusti. Jadi kelas, jadi wong apik, wong istimewa itu hanya 2, golongan abror sama golongan muqarrabin.
Abror itu mereka yang beribadah untuk khidmah. Muqarrabin mereka yang beribadah karena dasar cinta lil mahabbah, tidak menginginkan apa-apa ya, karena mengagungkan Allah, karena cinta pada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Indah, Maha kasih sayang, dan seterusnya. Nah, orang yang melangkah ibadah Allah itu khidmah sebagai pelayan Allah supaya dikei, dicukupi dan lain sebagainya. Nah, orang dasarnya mahabbah, terus gak dilirik kuwata mesti dilirik aneh abid, wah ini ibadahnya pun buatan istimewa, istimewa murid. Kalau enggak salib itu dimulai. Makanya ono istilah, ono ibadah itu narik nur, ono ibadah itu buatan narik nur. Muka-muka sampai ojo golongannya sing ketiga niki. Sing ibadah yang boleh berkat, boleh duit, boleh amplop, gak ngono cek ngomong hormat. Jadi ibadahnya hanya untuk pencitraan diri, untuk mencari sebutan agar dihormati, agar disebut-sebut, agar mendapatkan belas kasih dari orang. Ibadahnya kanggo ngono iku. Nah, ini golongannya abid. Ya wis ibadah gak narik nur, ya narik nopo nafsu, selain nafsu niku sudah gak bisa sampai pada Allah. Nek urip wis temenan. Jadi ibadahnya butuh dibarengi riyadhah, dibarengi istiqomah, dibarengi disiplin yang tinggi, kehati-hatian, disertai mengambil dunia secukup. Jadi agar diberikan cahaya yang lebih besar sebagai modal untuk melakukan perjalanan menuju Allah, sampai nang pangeran. Wa muhtajuna ila matlubin. Jadi makrifat niku ibadah yang tegane soro makanya kakek dipadano. Jadi ketokane padha tapi beda. Ya beda kualitas. Kayak emas itu lho padha kuninge nggih. Tapi barang didelok iki pas-pasan iki. Pas asli nggih. Sekilas sama iki padha kabeh iki. Wong madhep kulon kabeh. Tapi bayaran beda kabeh pegawai, tapi jangan delok bayaran iki nggih. Iku pegawai negeri nggih. Tapi jangan takoni padha pegawai negeri bayaran iki. Apakah sama semua? Tidak. Karena berdasarkan kualitas. Masuk kualitas padha kabeh yo. Ini kualitas sesuatu yang ada di dalamnya. Makrifat itu ibadahnya enteng tanpa payah, tanpa soro. Sampai durasi lama, durasi boten mereka niku beda. Nek murid lumayan. Lumayan. Sak jam balik mulai bisa. Buku golongannya abid aja sak jam 5 menit pun iku bisa. Pemenang didelok berkate gak ono wah wis bruneng pisan. Wiritane sanyut. Tapi uripe gak ada perubahan, wis ngoceh ya. Dong. Adalah no talilan iki. Ono sing ngomong dhewe. Ono sing meneng tok gak bengok-bengok, lek buyar wae ngedung panganan bengok. Buri turu. Wong saleh mulai budal wis maca usul. Maaf fanaim ing dalam sertane rusai fanae mengkono wasilin anda saking anwar birobin lawan madhep pangerane wasilin di anahum karena saat temne wasilin ikulillahi tetap karena Gusti Allah, karena mereka sudah lenyap pandangan kepada selain Allah. Mereka berdiri, duduk, terlentang hanya untuk Allah. Mereka ke utara
lali syai'in orang krono suwiji-wiji dunau kang saliyane Allah. Allah dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala inilah tauhid yang sejati, ya inilah. Di mana dia sudah tidak melihat sesuatu selain Allah bisa mempunyai kekuatan, bisa memberikan pengaruh, bisa menyampaikan apa yang kamu harap. Itu tauhid kamu sudah benar, sudah sempurna. Namanya hakul yakin. Selama masih ada pandangan selain Allah ini punya kekuatan, bisa memberikan pengaruh, bisa kamu harapkan, berarti tauhid kamu belum sempurna. Tauhid itu artinya ijen kalau liyane. La ilaha illallah illallah. La ilaha kalau sing ngono, kalau sing iman, kalau sing urip, kalau sing beres, kalau sing wis gak ono kabeh, sing ono me Allah. Lek sing ketok liyane iso ngekei pengaruh, kamu andalkan, kamu harapkan, kamu anggap bisa menyampaikan kepada maksud tujuan kamu, berarti tauhid kamu belum sempurna, belum hakul yakin. Jadi ini kesempurnaan tauhid itu apabila kamu sudah tidak melihat selain Allah bisa memberikan pengaruh, punya kekuatan seperti Allah, bisa menyampaikan kamu pada apa yang kamu itu tidak ada. Yang ada yang terlihat hanya Allah. Sudah sempurna. Nah, kalau sempurna yang tinggi berarti nur wajah. Nek murid tinggi sih nur tawajuh, ngejar nur wajah. Nah, nur tawajuh ke nur wajah ini butuh disiplin, butuh istiqomah, butuh wirai, butuh zuhud, butuh jejeg, butuh hati-hati, ambil dunia boten gerak. Waladina jahubina, wong sing kompeng nang aku tak kei, yo gak kompeng. Aku gawe ngawur, iki batas aku beri. Bakat Jumat teko keri ibadah Allah. Oh, nek murid itu mulai subur gak boleh gitu. Cepetnya. Boten nek njaluk teko keri berkate padha. Soal iki sampe nakalan niku. Nggih. Oh, tahlilan kabeh pokok-pokok sampe meneng tok perkara dulinan HP dhewe. Engko njaluk berkate bisi gak oleh bengok-bengok, ngono gak oleh tahlilan tulisan HP ngono ya. Kaya izin kan. Wis teko kene kabeh bengok-bengok sampe gak bengok-bengok berkate padha. Kaya kekno sepurane yo tak kekno separuh sampe bengok-bengok. Sampe diundang niku dijaluki kok dumun kadang boten sadar. Jaluk tolong dungakno sampe diundang. Terus dikei buruan niku lho mboten ngerti. Lho kono ngoceh dhewe. Lho kono tulisan HP. Lho kono iki prasamu lho kono gratisan bae. Apa niku dipasakno dikei niku harga ono harga ilang. Padahal Nabi kondo sapa-sapa niki nggih keutamaan mendatangi hajat sinten saudaranya mansa'a fi hajati akhihi al-muslim. Kataballahu lahu bara'ataini. Ini ternyata kitab Al-Jami'us Shaghir kadang saya Jalaluddin Asyuti niku dipun sampaikan hadis dawuh Imam Tabrani man sa'a fi akhihi al-muslim fi hajati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa-siapa yang berjalan mendatangi saudaranya muslim untuk hajatnya, maka dia diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Jadi nekani hajat sedulur Islam, sedulur agama sampai dengan senang hati itu menghapus dosa. Satu. Yang kedua, wa kutibat lahu bara'atani, dan dia dicatat, dipastikan diberi dua kebebasan oleh Allah. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kamu dibersihkan dari sifat munafik.
kamu dibebaskan dari tersentuh api. Apa gitu? Selama tekan rokok itu nekani undangan, tapi dengan semangat tuh sebab bunga no ati nih sedulur aku sing akeh nekani undangan itu delok berkati. Wah itu berkati kudus ciri wah kepeksa berkati tiba semangat. Itu sing kata dadi nekane hajat iku krana Gusti iki perhatiannya neno turut. Dalam satu hadis yang lain masih disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, man dhahaba bi hajati akhi al-muslim faqudiyat lahu hajatu. Jadi kau tukdo aula tukdo. Baik hajate wong sing ngundang niku ditekakno utawa boten sampeyan oleh loro. Dosa disepuro dibebasno saka dua perkara, sifat munafik sama api neraka. Sing duwe hajat niku hasil utawa apa nek hadis liya dibagi. Manda babi hajati akhi al-muslim fa in qudiyat lahu hajatuhu kutibat lahu hajatun wa umratun. Fa in lam tuqda lahu hajatuhu kutibat lahu umratun. Jadi siapa yang mendatangi hajat saudaranya, kemudian hajatnya yang mengundang itu didapatkan oleh Allah, maka kamu dapat dua. Satu, dapat pahala haji. Dua, dapat pahala umrah. Iku lek sing duwe hajat gul hajati. Fa in lam tuqdal hajatu kutibat lahu umratun. Lek sampe nekani hajat, tibake hajate sing ngundang niku gak gul. Nggih, penalti ngoten gak gul, nggih. Wis dieksekusi gak masuk. Nggih, kaya kok begini lho nggih. Kipere batene kelbar nyaduk nggih. Gak perlu diserano arek-arek ngono niku. Nggih. Lamun hajate gak ditekakno sampeyan oleh ganjaran umroh. Lho, makane lek sampe nekani hajat sing kusuk. Nggih, supaya hajate sing ngundang niku ditekakno, lek ditekakno sampeyan ya sing enak, mboten sing duwe hajat tok sing enak. Sampeyan padha karo lunga haji, lunga lho enak. Nggih. Wong mlarat yo haji terus nggih. Sing ngundang semangat, ndak ono delok berkati. Entuk berkati wis gak oleh semangat niku wow. Fa ibratu kul qala dasawu ta'ala kulillahu summa dharru fi khawdin yal'abun. Ini disinggung Allah dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 91. Kulillahu summa dharru fi khawdin yal'abun. Kul ngucap sira Allahu, hanya Allah yang bisa memberikan harapan kamu, yang bisa kamu dijadikan sandaran, yang bisa menjadi penolongmu. Tinggalkan yang lainnya. Sumadarun fi khawdin yal'abun. Tinggalkan mereka-mereka yang tetap di dalam nopo bermain-main. Dan selain Allah ini semuanya permainan. Permainan itu aslinya kepalsuan, yang asli itu hanya Allah. Nah ya apa kok ketok palsu tapi ketok asli, ya apa? Saking bodohe makane ngaji sing temenan, sing jejeg. Nek asli ketok asli, palsu ketok. Lah wong bodoh ngene iki wau, palsu dadi iki saking bodoh. Nggih. Wis bodoh tidak ngaji, gak gelem nggih. Fa ibratul tauhid, mongko kali ijekno tauhid. Ba'da fanail aghyari, dalam sakwise rusak pira-pira perkara kang saliyane Allah. Wa ya ifradu tauhid iku hakul yakin. Jadi mengesahkan Allah, hanya Allah secara sendiri. Setelah tidak melihat selain Allah, itulah yang dinamakan hakul yakin. Baru kiatuma. Adapun kamu masih melihat sesuatu selain Allah, berarti kamu masih
bermain-main dalam kepalsuan. Walau yatoma utawi ningali barang siwallahi kang saliyane Allah iku khaudun jeneng khaud walakbun lan jeneng lakbun tulinan. Jadi orang yang masih melihat selain Allah mempunyai pengaruh, mempunyai kekuatan, bisa menyampaikan pada tujuan kamu, berarti kamu itu masih dalam keadaan tertipu, terpedaya. Kamu hanya melihat fata morgana, tapi fata morgana amon-amon. Kayak nang ebong niku lho, kaya ana banyu tibae dibarani gak ana banyune sing ngoten niku. Nggih, kuwi jenenge amon-amon. Padhalika utai mengkono-mengkono khaudun walakbun iku min sifatil mahjubina. Setengah saking sifate pira-pira kang tasih kehijab yaiku tutup-tutupe ati gitu dibuka kali Allah. Jadi mele turu daripada nyekel tasbih, mele nang warung daripada diceluk marani diceluk tadi kan golongane makjub. Ada wong sing tutupe ati dibuka, ingat srek. Sing bener ya iku sing dikejar, sing gak bener ditinggalno. Ada golongan yang sing terhijab, sing bener malah ditinggal, sing bener boten dibero, sing salah dibe. Terkadang ngomong bener niku boten diwaku hari. Golongan yang sing makjub ngene iki wong sing kuali. Semestine kudu ditinggal dijogo, sing semestine kudu dijogo. Ya, tapi beda lek wong sing golongane maftuh ya, sing wis difoto kali pangeran. Wis boten kliru. Sing kudu dijogo ya iku dijogo, sing kudu dibuat dibu. Nah, muga-muga ibadah kula jenengan sing dilakukan secara disiplin, istiqomah, dibarengi hati-hati nggih, oleh nyambut gawe, oleh kumpul karo kanca, nggih, dibarengi mengambil dunia ini secukup, jangan enak-enakan. Muga-muga ibadah kula jenengan iki kali Allah dituntun sampai difoto nggih, sampai dibuka, sampai ditarik, hadir ke hadirat Allah. Wah, lek sampai nang pengen urip niki jembar. Urip niki enak, urip niki tenang, boten ana susah, sing ana tenang, ana bahagia itu apabila kita telah mengenal Allah, telah sampai kepada Allah. Ini yang dikatakan para wali. Seperti si Abu Bakar Asyibli, man arafallaha lam yakhaf wa lam yahzan abadan. Siapa yang telah mengenal Allah, siapa yang telah sampai kepada Allah, lam yakhaf, maka tidak ada khawatir, tidak ada gelisah, resah, susah. Walam yahzan, dan orang susah abadan ing dalam selam. Jadi lawane resah niku lawane susah niku seneng Jadi nek kepengin urip niki tenang, hati senang, bahagia, kenali Allah dengan baik. Nah itu sampai kejar, usulan wali itu sampai delok ta. Duwe ya gak nyekel tapi uripe happy terus ya. Tenang. Sampai gak omahe wis akeh maklum bojone akeh, cek bingung ae ya. Duduk tenang niku perkara duwe akeh bojone ayu. Kowe awak seger-seger pinter-pinter duwe akeh sing ngeten ya. Gak iso turu pinter-pinter Boten ketenangan itu apabila kamu telah sampai kepada Allah, telah mengenal Allah, itu kamu akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Nah itu semua dicari lewat ibadah yang konsisten, ibadah sing temenan, ikhlas sing dikejar mek Gusti, tidak melihat apa-apa selain Allah. Ya muga-muga kalau diparingi paham ya. Amin Allahumma amin. Kalau ada pertanyaan sebelum ditutup monggo. Seandainya seseorang ibadah sudah sampai ma'rifah, apa itu puncak daripada perjalanan kita menuju Allah? Nah, terus maksudnya bagaimana hubungannya dengan ibadah seorang kewalian? Berarti apakah sudah tidak wajib ibadah lagi gitu ya? Jadi ini maha suci Allah, hanya sudah disinggung. Nanti di jilid yang kedua, Subhanaman satal sirul khususiyah
biidharil ubudiyah. Maha suci Allah yang menyimpan, menyembunyikan cahaya-cahaya kewalian dengan tetap menampakkan sifat-sifat kemanusiaannya. Dan Maha suci Allah yang tetap menampakkan sifat keagungannya dengan menjadikan wali-walinya tetap di dalam ubudiyah. Kenapa? Satu, nek wali ini Allah itu dibuka, diketokno, itu bahaya kanggo wong awam. Bisa-bisa wali ini disembah. Kenapa? Karena wali itu mempunyai kekuatan seperti kekuatan ditempeli sifat-sifatnya pengen, makanya dijadi karomah. Ini wali sing asli, nek boten asli kapan beng. Nah, makanya dia punya kekuatan, punya magic, punya karomah ini kan hal-hal yang di luar nalar. Ada wali ini pengaran kata, tapi disingitno kali Allah tetap diketokno, ya mangan, ya turu, ya. Padahal mereka gak butuh itu sudah. Tapi Allah tidak bikin kayak gitu. Karena seandainya ditampakkan, pasti manusia itu akan satu, terjatuh dalam kemaksiatan. Apa? Mereka wajib patuh, mereka wajib mendengar, wajib menjaga adab tata kangelan. Sama nabi wong tua yang kurang ajar. Padahal walinya pengen sampai dikatai gitu, pak ditutup. Sing ero niku wong-wong sing dikarepno dadi wah. Nah, sampai nek kepen berdoa iki sampeyan kudu dirupa. Lakonono lakone kual baru dilungguhno sampeyan. Nek sampeyan boten gak bakal petuk. Ilah ya ribul wali ilal wali. Wali sebab ditutup pakai sifat-sifat padha menungso lho iki ya turu ya mangan ya rokokan ya ngopi, kadang-kadang ketut berat-berat ya. Sapi. Allah wis padha lah ketane ngoten niku memang disamarkan Allah. Jadi satu, agar manusia itu selamat. Sebab kalau sudah tampak kewalian, kamu punya kewajiban. Apa itu? Harus patuh, harus hormat, harus mendengarkan semua nasihat. Yang kedua, kamu agar selamat tidak sampai menyembah selain, kamu tetap menyembah. Yang kedua, Maha Suci Allah yang tetap menampakkan keagungannya dengan menjadikan wali-walinya tetap dalam ubudiyah. Seandainya wis dadi wali niku wis gak kena ibadah maneh, pasti wong niki akeh ngaku dadi wali. Loh, kok kasih bayar, wis wali aku. Wis repot. Nggih, lah wali ya ibadah kondur wali tambah. Nah, niki supaya dadi semangat. Iku Pak Yai koyo ngono, iku wali koyo ngono, iku jek tasbih diputer. Awak dhewe golongane aleman. Dudu tasbih sik diputer wis dikesak. Kok to tasbih gak tau kesak puter, padahal lali. Gak tahu. Jadi ini untuk menambah motivasi ini. Tapi bedanya di wau nek ibadahe murid iku disertai pemaksaan berat payah. Tapi nek wong sing wis wali ibadahe enteng, boten krasa nek dhek ibadah, boten kesel, boten iwu, boten wis masih jam-jaman ngeten, boten krasa, boten padha. Paham ini kau sebab ibadah gendor muajah la isalik durung usul durung makrifat niku ibadah gendor tawajuh. Tadi ampun kudu sampai sadari karena masih cahayanya itu masih belum terang, masih terlihat yang lainnya itu sing dadi penggambar. Wis gak ketok kabeh sing ketok siji buanter koyo jarak itu sampai ditutupi ngeten. Ngeten ya. Tapi nekane dibuka, kayak pelaku ketok iko. Ketok iko. Aduh, semua sing ketok liyane. Paham ya? Onten, ayo, coba. Kalau mungkin sih masih muskil ya. Apa dia? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa bidana ma
dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali وعلى طاعتك أجمعين وآمنا فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال فتنة القبر وعذابه ومن الفزع الأكبر يوم الدين ومن عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا المشايخين وارحمهم كربنا صغارا واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا يا الله بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.